Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang Al-Quran jangan sekedar dibaca tetapi dileburkan ke dalam diri kita. Nah, kita tentu saja akan bisa memahami ketika kita mengetahui fungsi daripada kitab suci Al-Quran. Kiai Haris Sakam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahhadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil Qur'ani wa sunnah, amma ba'du. Guru-guru kita yang kita hormati, Habib Abdurrahman, Kiai Syarif Matnaji, Ustadz Agung Izul Haq, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Saya tertarik dengan nama masjid ini. Apa namanya, Bu? Husnul Khatimah. Dalam salah satu hadis dikatakan khairul umur khawatimuha. Sebaik-baik urusan itu ujungnya. Ibu, kalau ada orang rajin puasa, rajin sholat, rajin bersedekah, rajin haji, tapi ujungnya jelek, hilang semua. Tapi ada orang sebaliknya, tidak bagus, tidak sempurna, tetapi ujungnya bagus, maka dia jadi orang baik. Itu namanya husnul khatimah. Ibu pengen husnul khatimah, Bu? Bapak pengen husnul khatimah, nih lagi Ramadan, mudah-mudahan dicatat. Mau, Pak? Sederhana saja, baca Quran dan amalkan Quran. Cuma itu aja resepnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang fungsi Al-Quran banyak sekali. Paling tidak yang bisa kita tampilkan, yang kita bahas pada kesempatan ini, Allah berfirman, haza basairu linnas. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, wahudan, dan dia sebagai petunjuk hati manusia, warahmah, dan sebagai kasih sayang. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu semua bisa kita praktekkan. Ibu, kalau ada orang sakit, stroke, yang ininya miring ya. Kenapa tuh namanya, saya susah namanya. Ibu baca aja Al-Quran, hatamkan saja Al-Quran, tapi pakai suara, walaupun ketika membaca Al-Qurannya itu tidak jelas gitu. Karena dia mehong kan ya, miring gitu, baca aja Al-Quran. Baca terus nih, mudah-mudahan para pemirsa ada yang bermasalah dengan ini, baca saja Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai sifat, maka nanti ada bagian ayat yang sebenarnya memang ketika dia baca Allah turunkan menjadi sifat. Jadi sifat oleh ulama itu bukan cuma sifat fis sudur, obat dalam hati, riya, sum'ah, ujub, bukan cuma sekedar itu. Baca aja terus, maka insya Allah bisa kembali. Ini namanya membaca Al-Quran, tetapi kita menerjemahkan ke dalam bahasa gerak. Kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau dia sebagai petunjuk, maka sebenarnya orang yang pengen selamat baca saja Al-Quran. Sampai-sampai kalau dia mendapatkan hidayah, Bapak Ibu sekalian, itu hidayah adalah sekaligus tasbih. Di dalam ayat lain ini, di dalam munasabatul ayah, munasabah bainal ayat, salah satunya itu bahwa ayat yang berkenaan dengan hidayat itu berkaitan dengan tasbih. Sabbatallahu biqauli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah lah yang mengokohkan kaki kalian, jiwa kalian di dunia maupun di akhirat. Itu maknanya apa? Di dunia dia dapat ya petunjuk sehingga dia tidak salah jalan.
Yang kedua, bahwa tasbih di situ Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau meninggal, maka lidah kita mudah mengucapkan la ilaha illallah bagi orang yang biasa membaca Quran. Lalu maknanya apa? Fil akhirah. Ketika kita di alam barzakh, kita di alam kubur, ketika munkar dan nakir datang, maka kita dengan tenang dan kita bisa menjawab pertanyaannya. Itu makna interpretasi munasabah ayat antara hudan dengan at-tasbih. Jadi subhanallah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bukan cuma di dunia tapi sampai akhirat. Jangan dikira ya kalau orang banyak ibadah kemudian dia bisa masuk surga. Belum tentu. Siapa yang tidak kenal dengan Alqamah? Seorang yang ibadahnya banyak, seorang yang ibadahnya penuh, perang bersama Rasul, tapi ketika mau meninggal tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Sebabnya gara-gara lebaran. Ibu udah tahu sebabnya? Belum? Mau tahu nggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Alqamah itu punya ibu dan dia punya istri. Maka dia mau lebaran dia beli hadiah, cuma bungkusannya sama. Buat nenek yang sudah tua ibunya toh nggak kemana-mana, belikan yang harga 1 juta. Kalau di kurs kira-kira begitu. Kan nggak kemana-mana, yang penting baru. Buat istrinya diberikan yang 4 juta. Kenapa? Masih ada acara pesta, masih ada undangan, masih ada perkumpulan. Adil nggak menurut ibu? Ini istri kayak gini bagus nih Habib nih. Ibu sebenarnya bisa dipertimbangkan yang semacam itu. Cuma salahnya itu bungkusannya sama. Maka buat istrinya diberikan kepada ibunya. Ibunya ketika buka langsung didekap. Alhamdulillah nah, inilah yang selama ini mama pingin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika di rumah barulah Alqamah tahu ternyata salah kasih. Dan ini istrinya ini bilang, Pak, sudah ajak ngomong saja mama. Mama juga kan kurang manfaat. Tidak kemana-mana. Kalau kau bilang pasti kau mau. Yang begonya dia ikutin nih pendapat bininya. Di bawah. Dari jauh ibunya sudah lihat bahwa itu bungkusannya sama. Ibunya sudah paham. Maka langsung dikeluarkan saja. Mama tidak pantas memang pakai ini. Ini yang layak buat mama. Buat menantu mama. Bawalah nak. Ini di kampung ini ada nggak wanita yang kayak gini Bu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini saya ngomong ini tetangga saya, tapi pindahan dari sini Bu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi Al-Quran itu jangan cuma dibaca, walaupun dibaca itu berpahala. Ibu tidak bisa bahasa Arab, ibu baca hatamkan. Bapak kita setiap hari deres. Subhanallah, maka lidah kita terbiasa. Ini ada asar nih Pak. Di lidah kita ini ada asar. Ada chip. Di telinga kita ini ada chip. Di kaki kita ada chip. Maka nanti ketika kita berhadapan dengan malaikat, berhadapan dengan Israel, orang-orang yang membaca Al-Quran tadi dibacakan syafi'an li ashabi. Al-Quran yang nempel di lidah, yang nempel di telinga, yang nempel di mata itu adalah menjadi syafaat, membantu mengingatkannya. Subhanallah Bapak sekalian yang berbahagia, betapa pentingnya kita memahami bahwa Al-Quran bukan cuma sekedar dibaca, tetapi juga dia nempel pada anggota tubuh yang terlihat, yang terdengar, yang terucap. Itulah yang dimaksud dengan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catat yang dia lakukan dan asar-asarnya itu. Mudah-mudahan ada manfaat. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi pemirsa dirahmati Allah, betapa kitab yang mulia ini menawarkan kemuliaan yang luar biasa. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat,
77.439 kata, 323.670 huruf, 15 ayat sajadah. Bayangkan saja, jika satu huruf dijanjikan 10 kebaikan, maka kita akan mendapatkan berapa juta kebaikan. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Bagaimana mampu membuat kebaikan-kebaikan ini terlahir akhlak yang mulia atau yang disebut dengan akhlak Al-Quran. Kiai Syarif Manaji akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.